Pemirsa, proyek revitalisasi Masjid Agung yang merupakan ikon kota Probolinggo akhirnya dibawa ke ruang sidang Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Bocor lagi. Proyek revitalisasi Masjid Agung Kota Probolinggo yang diketahui sudah dikerjakan perbaikannya beberapa kali, yang sudah menelan anggaran miliaran rupiah untuk mengatasi kebocoran tak kunjung membuahkan hasil, sehingga berdampak pada umat yang hendak melaksanakan ibadah menjadi terganggu. Komisi 3 yang mengetahui hal tersebut sudah berulang kali melakukan sidak guna memastikan pengerjaan dapat selesai tanpa kendala. Nyatanya, meskipun sudah dikerjakan beberapa kali dan sudah menelan biaya miliaran rupiah, masalah kebocoran pada Masjid Agung masih tetap terjadi. Komisi 3 yang merasa adanya kejanggalan, Kamis 12 Mei 2022 melakukan rapat dengar pendapat dengan menghadirkan Dinas PUPR, Bapeda, pihak konsultan, pelaksana, dan turut hadir takmir Masjid Agung Kota Probolinggo. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 3, Haji Syukur, didampingi sekretaris dan sejumlah anggota berlangsung cukup alot. Pasalnya, menurut Komisi 3, diduga dinas terkait dalam perencanaannya kurang melakukan kajian, sehingga teknis pengerjaan belum mampu mengatasi masalah kebocoran. Ini uang rakyat. Proyek jangan dibuat coba-coba, tegas Robert Rianto dalam rapat tersebut. Selanjutnya, takmir Masjid Agung yang turut hadir dalam ruang Komisi 3 tersebut berharap kebocoran yang terjadi harus segera diatasi. Semua harus dikerjakan dengan ikhlas agar bisa teratasi dengan baik. Demikianlah laporan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, CB News untuk kita semua. Kecil barangkali ini, kalau dari saya ini salah satunya adalah bahwa ini kejadian adalah hal yang bisa diselesaikan karena engineering, proses engineering ini pasti ada. Saya berharap kami mengundang kawan-kawan Bapeda ini untuk perencanaan ke depan. Semua proses perencanaan saya pikir, saya rasa itu harus bermuara dari eksekusi apa yang menjadi bagian perencanaan, jadi buku bakunya Bapeda. Demikian pula rapat hari ini, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Semakin cepat, semakin bagus. Yang penting ada kesepakatan dikerjakan, maka semakin tidak bertele-tele. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan acara pada rapat pada siang hari ini banyak memberikan manfaat untuk kita bersama masyarakat Kota Probolinggo. Kita tutup dengan doa yang mohon izin. Saja, jadi ini kan memang untuk revitalisasi yang ada di Masjid Agung sendiri kan sudah dilaksanakan beberapa kali ya oleh Dinas PU untuk mengatasi kebocoran ini. Jadi ternyata dari metode yang kemarin dilakukan dengan injeksi dan itu pun sudah belajar ke tempat yang lain, tapi ternyata pada saat diterapkan di Masjid Agung ini ternyata belum maksimal. Kemudian juga dengan tadi dengan metode yang leveling ini ternyata juga masih ada kendala juga. Nah, tentu saja kami akan mencari referensi yang lain ya. Tadi juga ada beberapa rekomendasi metode. Jadi itu nanti akan kami kaji supaya tidak trial and error lagi. Tetapi nanti metode yang dipilih adalah memang yang paling efektif untuk menyelesaikan kebocoran. Dan tadi bahwa sebuah konstruksi itu pasti juga ada suatu yang karakteristik yang itu bersifat sangat teknis ya. Jadi bangunan satu dengan bangunan yang lain itu tidak sama. Nah, ini yang terjadi. Jadi di daerah lain berhasil tapi di kita belum. Nah, ini makanya ini adalah PR dari kami nanti
tentu saja harus berkonsultasi dengan ahli ya. Jadi apa yang paling tepat nanti yang metode yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kebocoran di Masjid Agung ini. Jadi ini yang nanti harus menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kami bahwa metode yang dipilih itu juga pertanggungjawaban bersama antara konsultan perencana, kemudian dari Dinas PU, dan tentu saja juga harus identifikasi akar masalahnya itu yang harus lebih tajam nanti. Kalau tadi dari konsultan pengawasnya kan juga sudah dimintai pernyataan ya. Jadi sekali lagi ini memang kami harus mengevaluasi semuanya baik dari sisi perencana, pelaksana maupun pengawasan. Tadi pengarahan dari bapak-bapak dari anggota Komisi 3 kan sudah luar biasa bahwa memang harus dari semua sisi itu dilakukan evaluasi, jangan sampai terjadi istilahnya itu ya lirik mata kesepakatan sehingga akhirnya hasil konstruksinya menjadi kurang maksimal. Ya, karena bocornya pada revitalisasi yang kedua ini relatif masif ya, jadi cukup mengganggu memang pada saat pelaksanaan ibadah rutin yang 5 waktu harian itu. Pada saat pelaksanaan banyak tetesan, banyak kebocoran di beberapa titik sehingga softnya harus berpindah ke belakang, dan saya pikir ini kelaziman yang tidak wajar. Oleh karena itu, supaya waktu yang tidak terlalu lama ini bisa segera diatasi sehingga kembali ke track yang semestinya pelaksanaan ibadah sesuai dengan yang diinginkan. Baik Pak Takmir, terungkap dalam sidang tadi kayaknya ini perbaikan sudah beberapa kali. Ya. Kira-kira mungkin perbaikannya asal-asalan atau bagaimana? Kok bisa saya secara teknis tidak ngerti ya, dan saya tidak berada dalam wilayah ranah menilai seperti itu. Kami hanya berharap pokoknya bisa selesai kan gitu ya. Hasilnya aja. Iya, hasilnya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan ibadah, dan ibadah ini adalah membangun spiritualitas masyarakat Muslim khususnya untuk menjadi bagian dari sinergitas pembangunan di Kota Probolinggo, tidak hanya fisiknya tapi spiritualnya juga terbangun. Baik, dengan adanya RDP ini harapan secara khusus dari Pak Takmir. Saya memang berharap lama RDP ini, dan ketika kemarin saya komunikasi dengan PU, katanya besok Pak mungkin ada RDP. Mas, saya senang sekali kalau ikut diundang. Ya bilang gitu. Harapan saya ikut diundang supaya saya bisa memberikan informasi real yang ada di masjid, karena kami bersama takmir yang lain setiap hari, setiap saat itu tahu kondisi realnya dan merasakan langsung, sehingga alhamdulillah kira-kira sore kemarin sudah dapat share, kami dapat diundang juga, alhamdulillah. Hingga tadi saya beri masukan apa adanya. Baik, terima kasih. Baik, Pak Robert. Tadi terungkap dalam rapat tadi ya, ketika dipaparkan oleh PUPR dengan mengungkap coba beberapa metode. Saya lihat Pak Robert tensinya agak naik sedikit. Kenapa itu Pak? Begini Pak, ini kan teknis. Sebetulnya teknis itu ada rumusan yang harus dilalui. Nah itu saya tidak senang sekali dengan jawaban ini kita coba begini, kita coba begini. Ini anggaran rakyat, jangan dicoba-coba kan. Yang jelas ini anggaran rakyat, semuanya dari rakyat, jangan untuk coba-coba. Dikaji secara rinci, secara teliti, baru diterapkan di lapangan, kan begitu. Kamu terus sengaja tadi nada tinggi, memang ada kata-kata coba-coba tadi itu, begitu kan? Berarti dalam hal ini BU salah pilih ya, baik itu konsultan atau pengawas ataupun rekanan. Bukan salah pilih, mungkin kurang koordinasi. Jadi sepertinya ini saling lempar. Saya secara garis besarnya juga kasihan rekanan apa, mengikuti apa yang sudah disampaikan dengan pengguna anggaran. Sama harus pakai ini dilaksanakan, tapi hasilnya lah ini kalau ada apa-apa di belakang hari, rekanannya yang jelas nanti yang jadi titik tumpu akhirnya. Hal itu terjadi karena pengawasannya kurang. Bisa ya, karena pengawasan, perencana dari pihak PU ini kurang kerjasama dengan baik. Itu informasinya orang 3 itu, katanya 1 orang Pak, pelaksana, pengawas, perencana, berani proyek itu orang 1 katanya yang punya. Bener apa enggak itu? Enggak. Tadi itu vertikal, lain rekanan, terus tadi yang lain rekanan, tadi lagi. Ada orang 1 katanya. Kurang tahu, itu nanti bagiannya bapak-bapak, kita tidak mau masuk ke ranah itu. Cuma kami sebagai
wakil dari rakyat bagaimana supaya dikerjakan secara maksimal agar masjid tidak bocor lagi karena sudah menghabiskan miliaran ini. Saya sangat jengkel betul karena apa? Tadi coba ini bukan uji coba. Ini ya ilmu pasti yang harus memang dilaksanakan. Karena semuanya ada runutannya. Disurvei, direncanakan, dan apa itu dikaji semuanya, baru nanti dituangkan di lapangan. Kalau emang di lapangan terjadi begini, ya mungkin salah dari perencanaan dan lain sebagainya ini. Oke, baik Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Robert Rianto, saya dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan.